Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Metalia dengan NIM 2205241 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 7 permasalahan pendidikan di Indonesia, apa yang menyebabkan itu terjadi, dan bagaimana cara menanggulanginya. Di sini terdapat masalah pada pemerataan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pemerataan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama kemiskinan, di mana anak yang memiliki kekurangan ekonomi akan menyebabkan pendidikan yang ia dapatkan tidak merata. Yang kedua yaitu sedikitnya sumber daya manusia. Dan yang ketiga, rendahnya kualitas guru di tempat tersebut. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengajukan untuk dibekali sarana dan prasarana yang baik kepada pemerintah. Yang kedua, guru-guru agar lebih telaten dalam mengajar. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia di wilayah setempat. Dan yang keempat, mendapatkan guru yang berkualitas. Yang kedua yaitu permasalahan terhadap kuantitas. Permasalahan kuantitas pendidikan di Indonesia yaitu disebabkan karena sedikitnya diterima input dari siswa yang ingin masuk ke sekolahan-sekolahan. Hal ini dapat ditanggulangi dengan menambahkan jumlah guru dan tenaga didik, memperbanyak daya tampung siswa, meningkatkan pembangunan di sekolah ke arah yang lebih maju, dan meningkatkan kualitas sekolah guna menambah input. Selanjutnya yaitu permasalahan pada kualitas. Di sini terdapat kasus yang terjadi di daerah Banten, di mana rendahnya kualitas pendidikan di daerah Banten ini. Faktor penyebabnya yaitu kelayakan ekonomi masyarakat dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya. Orang yang berkecukupan dan mampu secara ekonomi tidak masalah untuk menyekolahkan anaknya di berbagai jenjang. Sedangkan masyarakat yang ekonominya rendah tidak bisa menyekolahkan anaknya karena keterbatasan biaya yang tidak mencukupi. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan meningkatkan akses untuk anak generasi mendapatkan pendidikan yang layak, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu guru, guna memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga berkualitas bagi muridnya. Selanjutnya yaitu permasalahan pada efisiensi. Terdapat kasus yaitu mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan yang pertama, rendahnya pengawasan pemungutan biaya pendidikan oleh pemerintah, di mana hal ini terjadi bagi orang-orang yang memungut biaya pendidikan bisa saja melebihkan biaya pemungutannya kepada sekolah-sekolah. Dan yang kedua yaitu kurangnya kesejahteraan pada guru. Yang ketiga, anggaran pembiayaan sekolah yang tidak efektif. Upaya penanggulangannya dapat diatasi dengan memberikan tabungan untuk biaya pendidikan. Yang kedua, bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan harus bisa mengontrol diri agar mengubah gaya hidup untuk tidak bermewah-mewahan dan bisa mengatur keuangannya. Yang ketiga, persiapan lewat investasi. Yang keempat, kumpulkan informasi tentang dana pendidikan. Dan yang terakhir, kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang beasiswa dan menjalankan beasiswa tersebut guna mendapatkannya. Permasalahan selanjutnya yaitu efektivitas pendidikan. Saya menemukan
menemukan permasalahan yaitu rendahnya efektivitas sistem pendidikan di Indonesia, yang mana terjadi faktor penyebab dari efektivitas ini adalah masalah dalam pendidikan karena penerapan sistem pendidikan di Indonesia masih kurang efektif, dan juga karena komponen-komponen dalam pendidikan belum terlaksana dengan sempurna. Upaya penanggulangannya bisa diatasi dengan memberikan dan menerapkan fokus belajar kepada siswa agar siswa senantiasa fokus dalam belajar dan konsentrasi, dan bisa juga memberikan waktu pembelajaran tambahan kepada siswa. Masalah selanjutnya yaitu relevansi pendidikan. Saya menemukan permasalahan yaitu rendahnya kualitas pendidikan di Kecamatan Wedah Timur, yang mana penyebab terjadinya yaitu minimnya input-input peserta didik di sekolah yang terdapat di Kecamatan Wedah Timur ini. Upaya penanggulangannya dapat kita atasi dengan pemerintah bisa menyediakan pelatihan-pelatihan untuk melatih calon-calon guru guna menambah wawasannya dalam belajar dan mengajar, sehingga gurunya bisa dengan stabil mengontrol pembelajaran dalam sekolah, sehingga nanti orang tua siswa berkeinginan besar untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, dan hal itu akan menambah jumlah atau input di sekolah itu. Selanjutnya yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga didik. Saya menemukan permasalahan yang terdapat pada guru dan transformasi teknologi pendidikan, yang mana di sini guru memiliki tantangan yang mana pada masa kini telah memasuki abad digitalisasi. Faktor penyebabnya di sini yaitu guru memiliki tantangan yang harus dihadapi, yaitu dalam digitalisasi dan transformasi pendidikan yang sekarang telah maraknya menggunakan teknologi. Sebab pada hampir semua faktor kehidupan, digitalisasi telah digunakan oleh kebanyakan orang. Karena hal ini dapat memudahkan, juga dapat menjadikan efektif dan efisien dalam menjalankan pekerjaan, tak terkecuali di sektor pendidikan. Upaya penanggulangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga didik, mengirimkan guru-guru yang berkualitas di daerah-daerah yang terpencil, dan guru harus dengan cepat mengikuti arus digitalisasi dan globalisasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.